Jalan-jalan ke Gunung Merbabu. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan saya Ahmad Anas Naskuliadin, bisa dipanggil Anas atau Pak Anas ya. Pada hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, namun sharing atau berbagi ilmu yang saya pelajari, dan yang saya alami dan yang saya ajarkan kepada siswa-siswa. Nah, yang ingin saya sampaikan ialah cara mengajar anak atau mengajar siswa. Ya, cara mengajar anak sangat penting bagi kehidupan kita agar anak kita dapat menentukan pilihan hidup dia yang lebih baik tentunya. Albert Einstein pernah berkata, setiap anak adalah jenius, tapi kalau kamu menilai seekor ikan dalam memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Nah, dari kata-kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh mengharuskan anak kita harus bisa segalanya. Harus bisa MTK, IPA, IPS, pelajaran olahraga, pelajaran kejuruan, kayak TKJ seperti ini, jaringan tentunya. Mereka tidak bisa, harus bisa segalanya. Nggak mungkin mereka dapat nilai 9 segalanya. Nah, maka dari itu kita harus mengasah apa yang menonjol pada anak kita. Sebagai contoh, anak kita suka dalam memasak. Tentu kita ajarkan teknik-teknik memasak yang belum dia ketahui. Atau seperti kita ajarkan teknik-teknik memasak di luar negeri. Contoh, cara memasak di Amerika seperti apa, cara memasak sushi di Jepang seperti apa, cara memasak kebab di Turki seperti apa, dan lain-lain. Kita dalam mengajarkan anak, kita tidak boleh membanding-bandingkan anak tersebut kita dengan anak lain. Tidak boleh. Itu membuat anak kita kesal dan enggan mendengarkan kata-kata kita lagi. Kita yang dibanding-bandingkan dengan orang tua lain aja kesal, apalagi anak kita, bukan? Nah, karena tugas kita itu sebagai orang tua itu adalah membuat anak kita menjadi yang terbaik, dapat menentukan pilihan hidupnya yang terbaik. Kalau ada yang salah, kita bantu dia ke jalan yang tepat, ke jalan yang benar. Nah, anak-anak kita juga memiliki kecepatan masing-masing. Maksud cepat di sini ialah kayak seperti dia cepat menangkap pelajaran yang saya ajarkan. Dan harus paham nih. Dan ada juga siswa yang gampang paham, namun juga gampang lupa gitu. Dan juga ada yang lambat memahami pelajaran. Pelajaran tidak serta-merta seperti MTK, IPA, IPS. Nggak seperti itu aja. Pelajaran hidup juga bisa kita dapatkan. Misalkan di rumah bisa dapat, menjadi seorang ibu itu seperti apa, menjadi seorang kakak seperti apa, menjadi seorang ayah itu seperti apa. Nah, ada job desk-nya masing-masing dalam kehidupan kita. Kalau di sekolah, kita bisa berteman. Nah, sikap kita kepada teman seperti apa, sikap kita kepada guru seperti apa, nah, gitu. Maupun sikap kita kepada petugas yang ada di sekolah. Contoh, petugas kebersihan, ataupun kantin, ataupun satpam, seperti itu. Nah, saya selaku guru di sekolah menggunakan banyak metode dalam mengajar, karena saya tidak bisa menggunakan satu metode. Karena kalau saya lakukan itu, akan membuat anak yang lain tidak paham. Anggap saya mengajarkan depan di kelas tentang A. Yang tidak memperhatikan ataupun yang lambat mengajar, lambat mendapatkan pelajaran, akan sangat susah. Maka dari itu saya banyak menggunakan metode dalam sekali mengajar.
Anggap saya sudah mengajar di depan, lalu saya mengajarkan ke siswa tersebut yang lamban. Saya ajarkan secara pelan-pelan, fokus, perlahan, sehingga anak itu dapat paham. Karena kecepatan anak itu berbeda-beda. Jika ada siswa yang lamban dalam belajar, saya tidak akan memarahinya. Karena itu adalah tugas saya sebagai guru untuk membuat siswa saya paham apa yang saya ajarkan. Jika saya memarahinya, akan banyak dampak buruknya. Salah satunya, contoh, ilmu yang saya sampaikan tidak dipahami. Nah, gitu. Jadi kita tidak boleh memarahi siswa kita atau anak-anak kita. Kita juga harus mengatakan kata-kata positif. Pujilah anak kita agar senang dengan apa yang telah dia capai. Meskipun itu hal-hal kecil. Contoh nih, wah anak kita membersihkan atau mencuci motor. Kita pujilah. Terima kasih anak, kamu anak luar biasa. Anak itu akan sangat senang karena apa yang dia lakukan telah dihargai sama kita gitu. Sebagai contoh lain, anak bapak ibu sedang membantu ibu memasak dalam proses memasak nih. Nah, dalam proses masak itu dia ada yang salah step atau saya bilang gagal lah ya. Nah, jika kita marah, anak kita itu akan manyun dan nggak ikhlas dalam membantu kita lagi. Dia akan, ngapain sih bantu gini? Mending nggak usah bantu lagi. Dibantu marah-marah lagi. Nah, mungkin tidak terucap di mulut mereka, namun dalam hati mereka seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus mengajarkan yang baik. Pujilah apa yang sudah anak kita lakukan. Nggak mungkin anak kita salah memasak, kita marahin. Tentu kita ajarkan bagaimana cara masak yang benar. Nah, seperti itu. Nah, dengan kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa yang saya ucapkan tadi, yaitu adalah kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, harus membuat anak yang tidak tahu menjadi tahu, membenarkan anak yang salah menjadi benar, dan menghargai apa saja yang anak kita capai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.